Bapak Ibu, kita pembacaan WPD kita masuk di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 40 sampai 42. Kitab Keluaran pasal 12 ayat 40, 41, 42. Lamanya orang Israel di Mesir adalah 430 tahun. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan itu jugalah malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Ya, lalu di ayat 13-nya, dari pasal 13-nya dari Keluaran, dan apabila anakmu bertanya kepadamu kemudian hari, apa artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari perbudakan. Dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki ku tebus. Itu harus ada tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita ke Mesir. Amin. Dari sini kita bisa melihat bahwa perjalanan tuh bangsa Israel ketika keluar, kita diingatkan kembali bahwa tuh betapa besar dan dahsyatnya Tuhan. Dari ayat ini adalah tulah ke-10 di mana Tuhan menyatakan hukuman bagi bangsa Mesir supaya bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Tapi dasar keras kepala sudah dinyatakan beberapa tulah masih tidak percaya. Waktu ketika sudah dihukum, terus Tuhan, oke lah, baiklah, aku menyerah. Lalu hukumannya diberhentikan sama Tuhan. Ngeyel lagi, masih mau bertahan supaya bangsa Israel tetap bertahan ada di Mesir. Bayangin Bapak Ibu, 430 tahun bangsa Israel di Mesir menjadi budak. Gimana rasanya jadi orang budak? Bekerja terus, dihina terus, dicaci maki terus, salah disalahkan, benar disalahkan. Pokoknya nggak enak, dibudak, apalagi di negeri orang lain. Kalau saya melihat TKW yang disiksa di beberapa negara, kasihan sekali kalau melihat di YouTube channel. Ada yang berhasil, tetapi ada juga banyak yang berbahaya. Pulang ke Indonesia dengan tanpa nyawa, meninggal. Sudah berjuang, bekerja keras, nggak digaji dan lain-lain. Nah, itu rasanya jadi budak. Kerja keras, nggak digaji dan ngapain. Inilah sampai 10 tulah ke-10-nya bangsa Mesir ini, bahwa berikan tanda kepada orang Israel di rumahnya setelah membunuh binatang anak pertama, lalu darahnya ambil sedikit dan ditaruh di palang pintu, supaya kalau aku lewat, Tuhan lewat, bangsa Israel selamat anak-anaknya, dan seluruh bangsa Mesir anak sulungnya pasti akan mati. Bukan hanya sulungnya, binatangnya pun pasti mati ketika Tuhan lewat, tidak ada tanda. Nah, bangsa Israel saat itu, ketika itu terjadi, banyak anak-anak sulung mati, termasuk anak sulung anak pertama dari semua orang bangsa Mesir pada mati, kecuali bangsa Israel di tanah tersebut, karena ada tanda darah. Tuhan menyelamatkan bangsa. Dan saat itu Firaun yang keras kepala, ngeyel, akhir menyerah, benar-benar menyerah. Silahkan Tuhan, dia menyerah dan membiarkan malam itu juga bangsa Israel keluar. Wow, 430 tahun menjadi budak, senang keluar.
Dan apa yang terjadi di sini mengatakan sebagai Tuhan penebus, bahwa Tuhan telah menebus mereka dari perbudakan menuju ke tanah Kanaan yang penuh tanah yang diberkati oleh Tuhan di Yerusalem sana. Dan itu nggak gampang juga Bapak Ibu. 40 tahun lagi mereka harus berjuang. Tapi ketika mereka tetap percaya, Tuhan menolong mereka. Dan Tuhan melatih lagi supaya selama 40 tahun, supaya pikiran-pikiran kotornya, pikiran-pikiran penyembahan berhalanya, pikiran-pikiran licik dari bangsa Israel yang sudah temurun selama 430 tahun bangsa Israel tinggal di Mesir itu hilang. Makanya melalui diizinkan harusnya cuma 8 jam kalau naik mobil bus antara dari Mesir ke Israel. Waktu kami pergi ke Israel tanah Kanaan 8 jam naik bus gitu. Ini 40 tahun bangsa Israel berjalan kaki, sengaja diizinkan supaya pikiran-pikirannya, penyembah dewa-dewanya yang masih keras kepala tegak-tegak itu benar-benar hilang dan tersaring. Ya memang terbukti waktu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan itu 2 juta orang lebih. 2 juta orang, 1 juta orang Mesir, 1 jutanya orang Israel, 1 jutanya ya bangsa Mesir. Istrinya dan anak-anaknya yang menikah dengan orang Israel pulang kembali ke Israel. Dan selama perjalanan 40 tahun itu hanya nyampe cuma 1 juta orang. Yaitu karena angkatan pertama pada mati karena masih belum percaya. Hanya angkatan kedua yaitu angkatan Joshua. Bahkan Musa pun tidak sempat masuk ke tanah Kanaan, ke Israel. Dia hanya melihat saja dari jarak jauh ketika ada di seberang dari Yerusalem. Nah dari sini apa yang kita dapat pelajari Bapak Ibu dengan kita menyaksikan Paskah penyelamatan. Ya itu yang pertama, umat pilihan terjajah, tersakit hati, dihina, caci maki, dibunuh dan lain-lain. Akhirnya Tuhan bebaskan dan Tuhan kembalikan. Artinya ketika Tuhan mengizinkan persoalan, tapi ketika manusia bertobat dan menyerah, angkat tangan pada Tuhan, disitulah Tuhan bertindak. Bahkan di situ dikatakan bahwa kamu ingatlah ini, bahwa kamu telah dibebaskan oleh tangan Tuhan yang perkasa. Haleluya. Sehingga bangsa Israel bisa kembali. Lamanya minta ampun 430 tahun. Dan ketika pulang hanya dari 2 juta menuju perjalanan dan hanya sampai tiba di tanah Kanaan kaki mereka menikmati berkat Tuhan hanya 1 juta. Saya melihat YouTube ya, kalau ini antara Israel dengan Hamas ya, 2 juta orang keluar dari tanah Gaza karena ini bangsa Israel serang teroris Hamas yang menyekap 220 lebih orang bangsa Israel. Tuhan mau tebus kembali 220, walaupun yang ditebus itu sudah banyak yang jadi mayat, sedangkan mereka yang ditahan orang Hamas, orang Gaza, Palestina yang menjadi tahanan Israel dikembalikan dan dengan keadaan yang utuh, tidak ada yang mati. Tapi kalau bangsa teroris yaitu Hamas ini, yang teroris disebut teroris dunia ini, mengembalikan bangsa Israel, bahkan yang sudah mati pun dikubur pun dikembalikan, bahkan bukan orang Israel, bukan anak Israel, orang lain ditipu lagi, bukan mayat anak Israel tapi orang lain dikembalikan ke tanah demi tukar tahanan jahatnya orang turis. Dan tapi mereka nggak sadar 2 juta orang kemana rakyat Palestina yang ada di Gaza itu. Tidak, kotanya hancur, rumahnya hancur akibat peperangan. Mau makan apa? Mau tinggal bagaimana? Mau air bagaimana? Israel pun saking keselnya, makanan bantuan pun di stop sama bangsa Israel, tidak boleh masuk ke Gaza. Masih marah Israel. Karena apa? Hamas belum kembalikan seluruh tahanannya, sehingga Israel pun juga siap berperang kembali. Karena prinsip orang Yahudi mata ganti mata, artinya seberang. Tetapi sisi lain mereka yang sudah dijamah Tuhan masih ada kegembiraan sukacita ketika mereka kembali pulang ke tanah Kanaan. Artinya apa sih kita melihat ketika
di sini ketika mereka bertobat, berserah pada Tuhan, Tuhan izinkan kembali. Berapa banyak kita seperti orang Israel, ketika kita diberkati Tuhan, nggak ada masalah, kita sombong, kita nggak mau cari Tuhan, kita nggak mau melayani. Kalau cari Tuhan pun itu pangsos, supaya dilihat orang hebat. Padahal pelayanan itu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi ada aja banyak orang seperti demikian. Tapi kita kembali ingat ketika Paskah, tanda Tuhan sudah menyelamatkan. Masih hidup ini 70 tahun kata Tuhan. Ya kita hitung tahun ini umur kita berapa? Saya 50, oh berarti tinggal 20 tahun lagi. Itu pun kalau masih kuat, kadang nggak nyampe 60 aja banyak orang meninggal dipanggil Tuhan. Hamba-hamba Tuhan tuh, seperti pendeta terkenal Petrus Agung, masih hebatnya gembala sidang, jumatan ribuan, hanya umur 55 dipanggil Tuhan. Supaya rencana Tuhan kapan kita tidak tahu. Dan ketika dipanggil Tuhan, kita tidak membawa apa-apa. Bahkan pelayanan pun kita akan membawa, hasil pelayanan pun tidak. Kita hanya bawa tubuh kita ini. Tapi yang untuk nyampe ke surga adalah iman kita kepada Tuhan. Selama kita di bumi ini, benarkah kita terus melayani Tuhan? Harta kita yang banyak nggak akan kita bawa satu pun. Kalau kita bawa dikubur, apa mungkin kubur cuma 1 kali 2, 1 meter kali 2 meter. Baju kita, talenta kita, kehebatan kita, uang kita di bank miliaran. Aset kita miliaran, nggak ada dibawa. Bahkan gereja besar pun nggak akan kita bawa. Jemaat yang banyak pun nggak akan dibawa oleh seorang gembala atau hamba Tuhan. Yang bawa hanya diri tubuh kita ini, yang saat ini. Dan imannya dibawakan sampai kuburan TPU. Karena kami sering melayani orang. Kemarin saya melayani orang meninggal hari Sabtu jemaat yang setia beribadah, terus saya ingat karena sudah makin sakit dan bungkuk nggak bisa beribadah lagi, tapi kami tiap bulan kami kunjungan, perjamuan dan juga berbagi sembako. Dan akhir ketika Tuhan panggil dengan cara cepat, hal itu juga untuk segera peti Bagus siap dan juga kuburannya di jarak siap juga. Dan karena kita tempuh jangan sampai jam 6 sore karena udah gelap di kuburan itu. Akhirnya kita sampai sana 4:30 udah selesai, cuma setengah jam saja selesai semua acara. Dan kita melihat akhirnya besok minggu sorenya kita ucapan syukur, penghiburan, ibadah penghiburan kepada keluarga tinggalkan. Di situ kita melihat, saya bercerita pada anaknya bahwa kamu diajak ke gereja, iya tapi nggak pernah datang. Apa yang kamu harapkan? Orang tuamu selalu mengajak, selalu berdoa, nasihati. Nanti kalau orang tuamu meninggal, ini baru kakak daripada orang tuanya, bulenya lah yang meninggal. Bagaimana dengan anak-anaknya ini? Apa mau minta warisan saja kah? Gitu. Bahwa apapun yang kita lakukan dunia tidak akan sia-sia. Kalau kita hanya mencari sesuatu. Bahwa ingatlah selama kita hidup, kita ada karena kasih Tuhan. Pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Tuhan sudah selamatkan kita. Dan itu yang terpenting, dan makanya kita disuruh beribadah, menguatkan iman kita. Supaya ketika kita dipanggil Tuhan, kan iman kita yang kita bawa ke surga. Harta duniawi, talenta, pikiran hebat, pasukan kita banyak, anggota yang banyak, jabatan, semua kita tinggalkan. Kita menghadap pada Tuhan hanya dengan iman yang besar kepada Tuhan. Iman itu timbul dan kita bisa membawa ke surga selama kita di gereja, kita di dunia ini rajin beribadah, rajin melayani Tuhan dengan tanpa pamrih dan melayani Tuhan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan berkati. Iman kita akan tetap bertahan. Dengan peringatan ini bahwa ingatlah dengan tangan Tuhan yang perkasa, Tuhan membawa kita kepada keselamatan. Keselamatan itu lebih mahal. Di dunia kekayaan, harta, rumah mewah, mobil mewah itu sementara. Karena umur kita dibatasi. Tapi di surga ribuan, bahkan bukan miliaran tahun kita bersama Tuhan. Memuji menyembah Tuhan. Tanpa ada mobil, tanpa ada harta. Hanya ada kita bersama orang lain memuliakan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan jadi keselamatan itu yang paling penting.
penebus melalui penebusan Tuhan. Di dunia saja kita banyak persoalan pergumulan, gak enak, sakit hati, penyakit, luka-luka dalam batin terjadi, orang tua dan anak, mertua dengan menantu, sesama jemaat, sesama pelayanan, banyak persoalan-persoalan kita hadapi. Tapi ingatlah bahwa kita saat ini ada karena sudah diselamatkan Tuhan. Dan ketika diselamatkan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Pertahankan iman kita kepada Tuhan dengan cara yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan itulah yang membawa kita datang pada Tuhan. Segala aspek kehidupan kita tinggalkan, tapi hanya iman kepada Tuhan. Semua diawali ketika kita bersyukur melayani Tuhan, bersyukur mendapatkan keselamatan, yang hidup kita miliaran tahun di surga bersama Tuhan, daripada di bumi ini yang penuh kesusahan, di bumi ini penuh dengan penderitaan, di bumi ini dengan air mata kita berjuang setiap hari karena penderitaan demi penderitaan yang harus kita lewati. Tapi di surga dikatakan tidak ada air mata, tidak ada sakit, tidak ada kertak gigi, yang tetap penderitaan tubuh. Yang ada hanya sukacita selama-lamanya memuliakan Tuhan. Amin. Dan itu miliaran tahun. Jadi kalau kita saat ini sedang sakit-sakit, susah, tapi tetap setia beribadah, tetap rajin melayani, ingat, itu yang membawa kita, iman kita tetap bertumbuh dan kuat, dan itu yang membawa kita sampai ke surga. Karena kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan mempertahankan Yesus dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, ku mau cinta Yesus selamanya. Apapun yang terjadi, ku tetap melayani Tuhan Yesus selamanya. Apapun yang terjadi, aku tetap mengasihi Tuhan. Amin. Sebagai tanda bahwa Tuhan sudah selamatkan kita. Wow. Kalau sudah peperangan terjadi, wah, nggak lama lagi Tuhan mau datang. Tanda-tanda terjadi, peperangan demi peperangan, di awal dengan tanda-tanda tersebut. Bayangin kalau Indonesia berperang dengan negara-negara sebelah, entah itu Malaysia yang selalu mencaplok budaya Indonesia, mengklaim, atau dengan Cina yang ingin menguasai daratan-daratan wilayah-wilayah Natuna, Kepulauan Indonesia. Kalau sudah perang, apa yang mau kita banggakan? Rudal demi rudal, bom demi bom. Apa yang bisa kita selamatkan? Aset-aset kita hancur seperti peperangan terjadi antara Israel dengan Hamas di Gaza. Dan ribuan orang meninggal. Tidak lagi untuk bisa kembali ke rumah dengan tempat tenang. Karena itu kita bersyukur, seperti Israel sudah diselamatkan Tuhan, mari kita tetap memuliakan Tuhan. Ingatlah, karena kuasa Tuhanlah kamu diselamatkan. Karena kuasa Tuhan yang besarlah kita diselamatkan. Dan kita dipelihara oleh Tuhan sampai saat ini. Amin. Dipelihara artinya kita mencukupi diri apa yang ada pada kita. Berapa banyak mujizat yang Bapak Ibu rasakan selama beribadah melayani Tuhan, dipelihara Tuhan. Wah, kalau saya hidup jemaat kami yang kami layani, kami gembalakan, kami kunjungi, kami datangi, wah, mereka katakan, Pak, banyak mujizat yang kami rasakan. Dan mujizat itu dirasakan bukan karena, wah, saya orang kaya, saya berobat sembuh. Enggak. Sampai dengan saya punya kanker, Pak, kanker di payudara. Tapi puji Tuhan, dokter udah klaim ini harus diangkat. Tapi saya berkata tidak, saya punya Tuhan yang berkuasa. Seorang ibu berkata, waktu itu dia jatuh dari motor, terus sakit. Mau dokter bilang operasi saja lah pinggangnya sini. Kalau ada tulang yang terpisah di kaki ketika di ronsen. Oh enggak, saya mau rawat biasa aja. Saya percaya Tuhan akan tolong. Karena saya sudah berusia 67 atau 68 tahun gitu. Udah tulang tua, takut juga kalau ada apa-apa operasi. Nggak apa-apa, saya berdoa saja. Saya minta dia dipijat, dia panggil terapi sepak bola. Loh, kamu yakin nanti biar sembuh cepat? Enggak, saya yakin Tuhan tolong. Dahulu saya punya penyakit lebih parah, yaitu kanker payudara. Tapi selamatkan.
saya bisa sembuh. Apalagi coba mujizat Tuhan masih terjadi. Bukan karena saya operasi. Kalau saya operasi bisa, anak-anak saya mampu membayarnya. Nggak pakai BPJS mampu, karena anak-anak saya diberkati Tuhan. Tapi saya tidak pernah mengandalkan uang atau kekayaan. Saya selalu mengandalkan mujizat Tuhan, karena saya adalah anak Tuhan yang telah Tuhan selamatkan. Ketika saya datang, wah, kesaksiannya sangat menguatkan. Pengalamannya melayani, dan ketika beribadah di satelit air hidup, dia bilang, iman saya bertumbuh, Pak. Ketika iman saya bertumbuh, banyak mujizat yang terjadi. Saya bisa mengampuni suami saya yang telah menjual rumah dua kali rumahnya dijual akibat judi, sampai nggak punya apa-apa. Tapi akhirnya saya bisa beli rumah kembali. Bahkan anak-anak saya punya rumah semua. Anak-anak cucu diberkati, bisa sampai sarjana juga. Karena apa? Karena iman saya bertumbuh, berserah kepada Tuhan. Wow, mujizat kesehatan dialami, mujizat pemulihan ekonomi diterima. Dari punya rumah besar hancur, dijual karena suaminya berjudi. Punya rumah kecil hancur, dijual karena judi. Tapi dia tetap terima suami apa adanya. Dia berdoa terus sampai saat ini suami istri setia beribadah di satelit air hidup. Sidang Jemaat Allah Ebenezer Satelit Air Hidup di Banyu Urip, tempat saya melayani. Luar biasa Bapak Ibu. Pengalaman apa? Ingat, Bapak Ibu bisa beribadah, bisa menikmati berkat Tuhan. Itu karena Tuhan, Tuhan yang memegang kita, yang membebaskan kita dari dosa. Kalau ada dosa, disitulah mujizat tidak terjadi. Tapi kalau kita ada kesucian hati, kebersihan hati kita untuk terus melayani Tuhan, lihatlah mujizat akan menyertai kita, mujizat Tuhan. Tuluslah melayani, teruslah mengasihi Tuhan, teruslah andalkan Tuhan, tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan tidak pernah berhutang bagi kita. Kita yang doa pagi pada hari ini, puji Tuhan. Bapak Ibu yang tetap berdoa walaupun di rumah secara online, puji Tuhan. Hari Minggu tetap beribadah, Jumat malam tetap berdoa, hari Kamis tetap AF, puji Tuhan. Kegiatan-kegiatan itu tidak membuat Bapak Ibu semakin capek di dunia ini. Tapi itu menguatkan iman. Nah, ketika iman kuat, disitulah mujizat Tuhan terjadi menyertai kita. Mujizat kesehatan, mujizat pemeliharaan, mujizat perlindungan bagi keluarga. Apa sih yang gak bisa Tuhan lakukan? Semua diawali ketika Tuhan menyelamatkan kita dari dosa. Kita mengaku kita orang berdosa, kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu yang kedua, kita persembahkan hidup kita untuk melayani. Dengan tubuh, jiwa, dan roh. Dengan akal budi. Bahkan dengan keuangan. Kita melayani Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur. Karena Tuhan sudah bebaskan kita dari dosa. Sebagai tanda Tuhan telah menolong dan memberkati kita. Dan ketika kita cukup di bumi ini, Tuhan katakan kembalilah. Tiba saat engkau kembali. Hai anakku, berbahagialah. Disitulah iman kita yang akan berangkat bersama Tuhan. Dan tubuh jasmani serta harta duniawi apapun kita miliki tinggal di bumi, tidak bisa mengikuti kita. Amin. Perkuatan rohani kita terus selama Tuhan masih mau datang kedua kali ini. Berjaga-jagalah, bukan fokus, tidak salah bekerja, tidak bersalah cari uang, tidak bersalah berdagang dan lain-lain, tapi sambil tetap mengasihi Tuhan, sambil mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan bukan hanya waktu hari Minggu beribadah, berdoa, memuji Tuhan. Tetapi ketika dan bekerja sambil memuji Tuhan, itu berjaga-jaga. Ketika bekerja sambil berdoa, itu tetap namanya berjaga-jaga. Ketika kita bekerja dan mau membaca sempat Alkitab yang ada di handphone, dengan mudahnya kita baca Alkitab daripada kita baca isu-isu, berita-berita hoax di handphone ini. Lebih bagus baca Alkitab yang ada di handphone. Itu akan menguatkan iman kita. Walaupun kita dalam keadaan sibuk dalam bekerja, maka Tuhan akan tolong kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapak Pendeta David akan berdoa.